Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel YouTube kami. Iya, teman-teman, sekarang di sini di Prancis udah jam 4:24 dan cuacanya sedang tidak mendukung, teman-teman, karena ini benar-benar dingin banget. Karena di sini lagi winter dan winter ini akan masih bertahan hingga beberapa bulan ke depan, dan doakan aku semoga aku kuat melawan cuaca dingin ini ya, teman-teman. Karena sejujurnya aku tidak kuat dan aku tidak sanggup. Oke, sebelumnya aku mau minta maaf dulu sama teman-teman karena dari kayak 2 bulan yang lalu, setelah terakhir kali aku upload video di YouTube, banyak teman-teman yang tanya kok berhenti, kenapa kok nggak upload video lagi di YouTube dan lain sebagainya. Aku mau minta maaf teman-teman karena aku baru bisa buat video lagi hari ini karena ada beberapa kendala kemarin itu, karena bener-bener yang sibuk ngurusin dokumen segala macam, terus kayak ngurus izin tinggal buat di Prancis, terus kita balik lagi ke Indonesia buat apa namanya daftarin nikah aku di Prancis di catatan sipil yang ada di Indonesia gitu kan. Terus bener-bener yang riweh karena kita banyak dokumen yang diurusin dan itu bener-bener yang ribet banget teman-teman, jadi kita baru sempet, mohon maaf. Oke, sekarang hari ini aku mau bikin video tentang culture shock karena banyak teman-teman yang tanya kayak kamu ngerasain culture shock nggak sih dulu waktu pertama kali dateng nyampe di Prancis gini gitu kan. Harusnya aku bikin video ini udah dari kemarin-kemarin ya teman-teman, dan ini agak telat tapi nggak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, dan aku ingin menjawab rasa penasaran teman-teman yang selama ini tanya-tanya ke aku tentang culture shock. Oke, culture shock yang pertama itu adalah toilet, teman-teman. Kenapa kok aku bisa bilang toilet? Karena teman-teman percayalah, di sini itu orang-orang habis BAB atau habis pipis, mereka itu nggak cebok teman-teman. Dan waktu itu aku mau BAB gitu kan, nggak ada air juga dan adanya tisu. Setelah itu aku baru tahu kalau ternyata orang sini itu setelah pup, setelah BAB dia nggak pakai cebok teman-teman. Jadi dia cuman bersihnya pakai tisu. Jadi makanya kemana-mana, aku setiap pergi kemana-mana gitu kan, aku itu pasti bawa yang namanya tisu basah, teman-teman. Kalian tahu tisu basah yang agak tebel segini itu, aku sekali bawa pasti aku selalu siapin tisu basah di tas aku kalau keluar-keluar. Karena aku tahu pasti di toilet manapun, di toilet umum, di toilet pribadi, toilet rumah, mereka nggak ada air teman-teman buat cebok. Jadi di sini tuh konsepnya kayak toilet, misalnya di rumah gitu kan, toilet sama kamar mandi yang buat mandi itu kepisah gitu. Misalnya toh satu ruangan, jadi kayak jauh gitu loh teman-teman, toilet sama di sini kayak yang buat mandinya bathtub atau shower gitu kan. Dan mereka nggak ada air semprotan atau apa yang buat cebok itu nggak ada teman-teman. Jadi ya gimana ya, aku kayak kalau dibilang jijik ya pasti jijik karena aku kan udah biasa. Maksudnya selama aku tinggal di Indonesia kan, kita kan orang-orang pasti kalau pipis, kalau BAB itu kan pasti kita cebok ya. Pas aku sampai di sini kayak langsung budayanya itu kayak beda banget gitu loh. Itu yang pertama teman-teman. Terus yang kedua adalah cipika-cipiki. Orang-orang di sini tuh setiap ketemu entah tua, entah muda, anak-anak, laki-laki, perempuan, nenek-nenek, kakek-kakek, ganteng, cantik, orang-orang semuanya kalau ketemu itu mereka pasti cipika-cipiki gitu teman-teman. Awal-awal dulu pas pertama kali aku ngelihat suami aku, ngelihat Diego, dia ketemu sama temennya, cewek gitu kan, cantik, tinggi, putih, ya namanya bule. Aku merasa seperti remahan tahu gitu kan, kayak ngelihat kok mereka cipika-cipiki kan ya kayak agak aneh gitu loh teman-teman. Tapi ternyata memang di sini budayanya seperti itu gitu loh teman-teman. Kita ketemu orang, keluarga, entah orang yang nggak kayak orang jauh, temennya temen, kita kumpul temen gitu, pasti kita kalau pertama ketemu pasti cipika-cipiki. Tapi berhubung sekarang karena coronavirus, jadi kayak aktivitas cipika-cipikinya agak dikurangi, tapi masih tetap teman-teman gitu.
Terus yang ketiga itu orang-orangnya di sini kayak cuek-cuek gitu kan, kayak lebih mereka itu individualisnya bener-bener yang wow gitu teman-teman. Jangan harap di sini kalian kalau ketemu orang lewat gitu kan, mereka kayak senyum terus sapa gitu. Ya ada sih, maksudnya nggak semua orang, tapi sebagian besar semua orang itu di sini kayak cuek gitu loh. Kalau di Indonesia kan misalnya kita duduk di stasiun atau kita lagi nunggu bis atau apa, terus di samping kita ada orang kan, terus pasti kayak ada ngobrol gitu loh. Mereka pasti tanya kayak, mau kemana mbak, ini jurusan apa bisnya, mau kemana, sama siapa, kayak gitu kan. Di sini jangan harap kayak gitu teman-teman, jangan harap ada yang terus tiba-tiba tanya, kamu mau kemana, terus naik bis apa, naik yang apa keretanya gitu, nggak ada teman-teman. Waktu kemarin itu aku main ke Paris kan sama Diego, orang-orang di Paris itu lebih parah teman-teman, cueknya lebih yang kayak mereka jalan terus cepet-cepet gitu kan, maksudnya jalannya pada cepet-cepet semua dan nggak ada senyum-senyumnya sama sekali dan cuek-cuek aja gitu loh. Ketemu orang terus raut mukanya pada kayak serem gitu. Tapi kalau di daerah aku di sini tuh orang-orangnya masih agak lumayan, masih agak mending gitu teman-teman, masih kayak ya oke lah gitu. Terus yang keempat adalah orang-orang sini tuh tidak terbiasa yang namanya sarapan dengan nasi teman-teman. Mereka itu kalau sarapan misalnya mertua aku ya atau Diego, nggak cuman Diego sama mertua aku juga, maksudnya semua orang di sini tuh kayak gitu. Misalnya mereka bangun tidur, ya udah mereka langsung minum kopi aja. Dan kopi pun mereka suka banget yang namanya kopi yang bener-bener pahit, jadi yang bener-bener rasanya itu yang bener-bener strong teman-teman, dan mereka nggak pakai gula gitu kan. Dan itu pagi-pagi minum. Coba kalau orang Indonesia, misalnya aku aja yang kayak gitu, pasti aku udah kena asam lambung, aku udah pasti kena gitu loh teman-teman. Tapi mereka itu nggak ada gitu loh. Dan setiap pagi mereka itu pasti yang namanya kopi atau teh, udah gitu aja. Dan mereka nggak yang seneng banget minum kopi sama teh itu pakai gula. Jadi aku waktu di sini dulu itu ya kayak, kok mereka bisa ya nggak lapar, terus makan siang nanti jam 1 atau jam 2 mereka baru makan kayak makan berat, misalnya pasta, terus apa namanya nasi pun itu jarang, karena di sini makanan pokok buat mereka itu kayak daging, roti, keju, butter gitu kan teman-teman. Terus culture shock yang kelima adalah orang-orang di sini tuh kalau makan itu selalu pakai garpu sama pisau. Mereka tuh makan pakai sendok itu cuman kalau makan ada sesuatu yang berkuah kayak sup gitu teman-teman, dan itu lebih seringnya di winter kayak gini, jadi mereka lebih seringnya bikin sup. Jadi mereka itu kayak entah itu makan nasi goreng, entah makan apapun itu pasti garpu sama pisau. Garpu sama pisau itu pasti. Jadi kan kalau kita sebagai orang Indonesia kan paling enggak garpu sama sendok. Kalau mereka itu enggak, garpu sama pisau. Jadi makan apa aja, makan nasi pasti nggak pakai sendok, pakainya garpu. Dulu juga aku awal-awal di sini juga kayak agak aneh kok makan nasi juga agak terus pakai garpu, terus kayak kan maksudnya nggak puas gitu loh, buat nyuap juga nggak puas gitu teman-teman. Dan culture shock yang terakhir adalah mereka itu kebiasaan yang menurut aku itu kebiasaan baik ya teman-teman, maksudnya yang culture shock yang buat aku itu kayak it's good, itu mereka itu pasti selalu membiasakan diri bilang terima kasih atas hal sekecil apapun yang orang lain lakukan, apapun teman-teman, apapun itu mereka pasti bilang terima kasih. Misalnya kita lagi makan keluarga di satu meja, terus misalnya sepupu kamu ngambilin apa namanya nasi atau ngambilin minum ke kamu gitu, pasti mereka itu bilang terima kasih. Pasti apapun yang kalian lakukan pasti mereka bilang terima kasih gitu kan. Terus aku kayak mikir aja, maksudnya ini cuma kayak hal kecil gitu loh, kok mereka pasti selalu bilang terima kasih gitu kan.
Ya maksudnya di Indonesia juga orang-orang pasti menghargai hal-hal kecil juga gitu kan. Tapi kan kalau di Indonesia biasanya misalnya kita makan bareng-bareng gitu kan sama keluarga, terus kita diambilin nasi apa-apa, ya udah gitu. Maksudnya terima kasihnya kadang cuman kayak di dalam hati gitu, oh ya gitu, kayak senyum aja. Tapi jarang gitu kan kita bilang terima kasih gitu misalnya sama keluarga, karena kita mikirnya oh udah keluarga, oh udah deket, oh udah ini gitu. Tapi kalau di sini tuh enggak, teman-teman. Itu satu budaya yang bener-bener buat aku kayak it's good, it's really good. Itu benar-benar mereka itu menghargai hal sekecil apapun, dan itu yang paling aku suka, teman-teman. Oke teman-teman, cukup sampai di sini video kali ini, dan kita akan ketemu di video-video berikutnya. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk rajin upload video dan memperbaiki kualitas video aku. Jadi jangan lupa like dan subscribe video aku. Oke, sampai jumpa teman-teman.